Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Burofik. Saya dari Prodi BAI semester 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang prinsip BK di sekolah yang sudah dipresentasikan oleh saudara Mas'ud, Hadisul Mas'ud. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Jadi di sini ada beberapa prinsip-prinsip. Sini ada 5. Yang pertama itu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Jadi itu sudah dijelaskan oleh saudara Hadisul Mas'ud. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Baik, perkembangan dan kehidupan individu tidak selalu dipengaruhi faktor positif. Faktor yang berpengaruh negatif akan menimbulkan hambatan terhadap perkembangan dan kehidupan individu, serta akan menimbulkan masalah tertentu pada individu. Secara ideal, pelayanan bimbingan dan konseling ingin membantu berbagai masalah individu, tetapi pelayanan dan bimbingan konseling hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas karena keterbatasan yang ada pada dirinya sendiri. Di sini prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu itu ada 2. Yang pertama itu bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental, fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua itu kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu dan kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan. Terus yang poin selanjutnya yaitu ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Di sini kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling diselenggarakan dengan 2 cara, yakni yang pertama itu insidental dan terprogram. Jadi pelayanan insidental merupakan pelayanan dari konselor yang sedang menjalankan praktik pribadi. Pelayanan ini diberikan kepada klien-kliennya secara langsung, minta bantuan kepada konselor, dan pelaksanaan pelayanannya secara langsung pula pada waktu mereka datang berkonsultasi, sehingga konselor tidak menyediakan program khusus. Yang kedua itu terprogram. Maksudnya di sini pelayanan ini ditujukan kepada warga lembaga tempat konselor bertugas. Di sini konselor dituntut untuk menyusun program pelayanan yang berorientasi kepada seluruh warga lembaga tersebut dengan memperhatikan variasi masalah dan jenis layanan yang dapat diselenggarakan, rentan dan unit waktu yang tersedia, ketersediaan staf, kemungkinan hubungan antar personal dan lembaga, dan faktor lainnya yang dapat dimanfaatkan di lembaga tersebut. Di sini prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan tersebut dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Karena itu program bimbingan harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga itu program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Yang terakhir, yang kedua, terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu adanya penilaian yang teratur dan terarah. Terus poin yang keempat, prinsip-prinsip yang di sini prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan. Tujuan ini selanjutnya akan diwujudkan melalui proses tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya. Di sini prinsip-prinsip yang berkembang dengan pelaksanaan layanan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu, bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Terus, yang kedua, dalam proses bimbingan dan konseling
Keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atas desakan dari pembimbing atau pihak lain. Yang ke-C, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kerjasama antar pembimbing, guru, dan orang tua sangat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Terus yang kedua, pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlihat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Langsung saja terus yang terakhir, poin yang terakhir, prinsip-prinsip yang kelima, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan konseling secara resmi memang ada disekolahkan, tapi pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kaitan ini, Belkin menegaskan 6 prinsip untuk menegakkan dan menumbuhkan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama itu, konselor harus memulaikannya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Yang kedua itu, konselor harus melakukan pertahanan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal sekolah lainnya dan siswa. Yang ketiga, konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional dan menjembatkan perannya itu ke dalam kegiatan nyata. Yang keempat, konselor bertanggung jawab kepada semua siswa, baik siswa-siswi yang gagal, yang menimbulkan gangguan, yang berkemungkinan putus sekolah, yang mengalami permasalahan emosional, yang mengalami kesulitan belajar, maupun yang memiliki bakat istimewa. Kelima, konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa yang mengalami masalah dengan keadaan yang cukup parah dan siswa-siswa yang menderita gangguan emosional, khususnya melalui penerapan program kelompok kegiatan mengajar di sekolah dan kegiatan di luar sekolah serta bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Yang keenam, konselor harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah, memberikan perhatian dan peka terhadap kebutuhan, harapan, dan kecemasan-kecemasannya. Konselor memiliki kesempatan yang baik untuk menegakkan citra bimbingan dan konseling profesional apabila ia memiliki hubungan yang saling menghargai dan saling memperhatikan dengan kepala sekolah. Ada beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fondasi atau landasan bagi pelayanan bimbingan dan konseling. Di sini prinsip-prinsip tersebut yang pertama itu diperuntukkan bagi semua konseling. Terus yang kedua sebagai profesi individuasi. Ketiga, menekankan hal yang positif. Yang keempat, merupakan usaha bersama. Dan yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial. Jadi yang kelima itu pengambilan keputusan. Jadi cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.